Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Lestari dengan NIM 2102160. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji validitas dan reliabilitas yaitu dengan cara manual. Jadi, butir soal dikatakan valid bila koefisien korelasi lebih besar dari R tabel. Alfa sama dengan N dikurang 2. Nilai signifikasi lebih kecil dari alfa. Rumusnya yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Keterangannya yaitu R sebagai koefisien korelasi, N sebagai jumlah sampel yaitu 15 orang. Selanjutnya X yaitu skor pernyataan, Y yaitu skor total, dan langkah-langkah uji validitas soal yaitu yang pertama menjumlahkan skor jawaban semua. Kemudian yang kedua uji validitas setiap butir soal, yaitu pada tahap ini melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan Y, total jawaban menjadi variabel Y. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai R tabel, yaitu kita lihat lampiran R tabel. N sama dengan 10, alfa sama dengan 5%, 5% yaitu 0,05, sehingga R yaitu 0,05,15 dikurang 2 sama dengan R yaitu 0,05, 13. Pada tabel tersebut kita memperoleh 0,553. Nah, baiklah, di sini yang pertama kita menentukan tabelnya terlebih dahulu, yaitu dari ini tabel dari soal nomor 1 hingga 10 dan ini dari tabel soal nomor 11 hingga 20. Nah, jadi ini untuk jumlah mahasiswanya yaitu ada 15 orang dan ini butiran soalnya, soal nomor 1 hingga nomor 10. Kemudian yang ini juga begitu, soal sambungan dari yang tabel pertama yaitu soal nomor 11 hingga soal nomor 20. Nah, jadi bagaimana kita memperoleh sigma X ini? Jadi yang pertama yaitu 5 ini, X1 ini soal nomor 1 ditambah ke bawah. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hingga memperoleh 55. Begitu juga dengan tabel ini, sama ya. X11 ini 5 ditambah 5 ini. Nah, kemudian Y ini dari mananya? Jadi Y ini yaitu dijumlahkan dari samping ini ke samping ke sini ya. Nah, jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 memperoleh hasil 95. Selanjutnya itu 975 ini diperoleh dari penjumlahan Y ini semua kita jumlahkan, kemudian memperoleh hasil sigma Y yaitu 975. Selanjutnya tabel kuadrat yaitu X kuadrat nomor 1, ini soal nomor 1 yaitu yang tadi ya, ini 5. Nah, ini 5. Jadi yang tabel itu kan tuh kuadrat. Nah, jadi 5 dikali 5. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke nomor 20. Nah, jadi ini dari mana diperoleh? Sigma X kuadrat ini sama juga seperti tabel tadi, yaitu X ini ditambah ke bawah dan memperoleh hasil segini. Kemudian yang Y juga begitu. Nah, diperoleh dari 25 ditambah 25, 25 tambah 25 sehingga memperoleh segini. Kemudian Y kuadrat ini ditambahkan dan memperoleh hasil 69 ini. Nah, sigma Y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh tabelnya, setelah kita menghitung semua jumlah tabelnya, kemudian kita melakukan uji validitasnya. Nah, seperti pada nomor 1, yaitu nomor 1 X1-nya yaitu 5. Yang X1 ini dari mana? Nah, X1 itu dari tabel yang pertama kita peroleh, yaitu yang ini. Nah, 5 ini. Nah, X1 5. Dan 95-nya dari mana kita peroleh? Yaitu 95-nya dari sini. Nah, dari Y ini. Ke jumlah seluruh ini, nah ke sini. 95.
Nah, 475 ini dari mana? Yaitu 5 dikali 95 memperoleh hasil 475. Kemudian 3.700 ini dari mana? Nah, 3.700 ini kita memperoleh dari XY ini. Hasil XY ini kita tambahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil 3.700. Pada rumus nilai validitasnya yaitu R1 N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X sigma Y tutup kurung per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, 15 ini dari N ini yaitu keseluruhan siswanya yaitu 15 orang yang kita uji coba. Kemudian sigma XY ini yaitu dari sini total keseluruhannya 3.700. Kemudian dikurang sigma X. Nah, pada tabel yang pertama tadi juga. Nah, kemudian sigma X, Y, dan sigma Y. 55 dan 975 itu yaitu dari tabel ini. Nah, ini 55-nya. 975 ini. Nah, sigma Y ini. Kemudian sigma X ini. Ini buat nomor 1 ya. Udah. Nah, kemudian kita masukkan ke sini semuanya. Kemudian N ini yaitu 15 orang, 275 ini dari tabel yang tadi juga. Kemudian yang ini dari sigma X pangkat 2 yaitu dari tabel yang kita peroleh tadi sebelumnya. Ini pun juga begitu ya. Sigma ini diperoleh dari sigma Y kuadrat di tabel di atas. Kemudian yang ini juga dari tabel di atas yaitu di tabel sigma Y pangkat 2. Nah, kemudian 15 ini kita kali 15 kali 3.700. Hasilnya 55.500. Nah, 55 ini dikali 975 hasilnya 53,625. Kemudian ini 15 ini dikali dengan 275 memperoleh hasil 4.125. Kemudian dikurang ini. Nah, ini kita turunkan ke bawah. Selanjutnya ini juga begitu, 15 ini dikali 69,975 memperoleh hasil segini, 1.409.625 rupiah. Kemudian di bawahnya juga begitu, ini diturunkan. Kemudian ini 187 ini yaitu dari ini 55,500 dikurang 53.625 memperoleh hasil 1,875. Kemudian ini 4,125 dikurang 30,25 memperoleh hasil 1.100. Kemudian ini juga begitu, 1,409,625 dikurang 950,625 memperoleh hasil 99,000. Nah, kemudian ini kita kalikan 1,100 ini dan dikali 99,000 memperoleh hasil segini 108,950,000. 1,875 kita turunkan. Dah 10,435 ini dari mana? Nah, ini dari akar 108,950,000. Nah, memperoleh hasil 10,435,516. Nah, jadi kemudian kita bagi 1 ini 1,875 dibagi 10,435,516 memperoleh hasil 0,179. Itu tidak valid karena R hitung lebih kecil dari L tabel. Maka soal nomor 1 ini tidak valid. Nah, begitu juga soal selanjutnya yaitu sampai dengan ke soal nomor 20. Ini sampai nomor 20 tidak usah saya jelaskan lagi karena caranya itu sama. Langsung saja kepada tabelnya yaitu berapa nilai valid yang kita dapatkan dan berapa nilai yang tidak valid yang kita dapatkan. Nah, ini tabelnya kesimpulannya. Nah, ini nomor 1 tidak valid, 2 tidak valid. Yang valid hanya nomor 4, 5, 6, 11,
19 dan 20. Nah, kita memperoleh nilai yang valid dari 20 soal. Nah, kita memperoleh nilai yang valid dari 15 uji sampel, hanya 6 soal yang kita dapatkan valid. Nah, kemudian 6 soal yang valid ini kita masukkan ke uji realitas. Nah, selanjutnya setelah kita menguji valid dan tidak validnya soal tersebut, kemudian kita memperoleh 6 jawaban yang valid. Nah, kemudian dari 6 tersebut kita akan menguji reliabilitasnya, yaitu ini R4, yaitu soal nomor 4 yang valid, R5 nomor 5 yang valid, R6 nomor 6 yang valid, dan juga sampai R20. Nah, kemudian 5 ini dari mana? Dari dari tabel yang pertama tadi, yang diuji validitas tadi. R4-nya yang pertama yaitu 5. Ini juga begitu, dan seterusnya. Dah. Kemudian Y ini 30 ini dari mana? Nah, 30 ini dan seterusnya ini kita peroleh dari ini. 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, memperoleh hasil 30. Nah, selanjutnya pun juga begitu. Kemudian Y ini kita jumlahkan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 dan memperoleh hasil 310. Kemudian yang sigma X ini dari mana? Yaitu dari ini. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, ini ditambah ke bawah memperoleh hasil segini, 35. Selanjutnya tabel kuadrat juga begitu. Ini 900 dari ini, 25 tambah 25. Ini 25 ini dari mana ya? Sama juga yang seperti di tabel yang sebelumnya, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 25. Nah, kemudian ini juga begitu sama caranya. Kemudian menghitung nilai varian setiap butir soal. Nah, ini rumus uji reliabilitasnya. Yaitu varian 4 kuadrat sama dengan sigma X 4 kuadrat dikurang sigma X 4 kuadrat pangkat 2 per N. Dah. Sigma X 4 kuadrat ini yaitu 4 kuadrat ini soal nomor 4 ya. Nah, makanya X 4 kuadrat karena soal nomor 4. Jadi sigma X 4 kuadrat itu 175, yaitu di sini. Oh, sorry. Nah, ini 175. Nah, sigma X 4 kuadrat ini di mana diperoleh? Yaitu dari sini ya. Nah, sigma X kuadrat 175. Masukkan ke sini. Kemudian ini 35 sigma X 4, yaitu ini 35. Nih X sigma X 35 kuadrat dimasukkan. 15 yaitu jumlah sampel kita 15 orang. Nah, ini 15. Kemudian 175 ini diturunkan. Dah 1225 ini dari 35 dikali 35 menghasilkan 1225. 15 ini juga diturunkan. Dah, ini pun diturunkan. Kemudian selanjutnya 1225 ini kita bagi 15 memperoleh hasil 81,66. Kemudian ini tetap diturunkan 15 pun. Nah, kemudian 175 dikurang 81,66 memperoleh hasil 93,34 sama dengan 15. Dah, kita bagi 93,34 dibagi 15 menghasilkan 6,22. Nah, juga begitu pada soal selanjutnya, soal yang valid sampai ke nomor 20. Nah, kemudian menghitung total nilai varian tiap butir soal, yaitu sigma varian B kuadrat sama dengan 6,25 ini dari mana? Nah, ini dari hasil semua soal ya, dari hasil semua yang valid nih. 625 ini dari ini. Nah, ini hasilnya, hasil nomor 4, ini hasil nomor 5. Nah, hasil nomor 6, hasil nomor 4, hasil nomor 19, dan hasil nomor 20.
Nah, kita masukkan ke sini 6,22 tambah 5,55 tambah 6 tambah 4 tambah 4,88 tambah 4,88 juga. Nah, ini hasil nomor 20. Kemudian setelah ditambahkan memperoleh hasil 31,53. Nah, kemudian menghitung nilai varian total. Rumusnya yaitu varian total kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 per N, dan per N juga lagi. Nah, kemudian varian totalnya 8 ini kita turunkan, 8100 diturunkan, kemudian ini 310 dikali 310 menghasilkan 96,100. Nah, ini tetap kita turunkan. Nah, kemudian selanjutnya ini 96,100 dibagi 15 memperoleh hasil 6,406,66. Kemudian ini tetap kita turunkan. Nah, kemudian ini 8,100 dikurang 6,46,66 memperoleh hasil 1,693 di koma 34. 15 diturunkan. Nah, kemudian kita bagi. Ini dibagi ini, kemudian memperoleh hasil segini. Oke, ini nilai varian totalnya 112,88. Pada tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai reliabilitas instrumen, yaitu dengan rumus R sama dengan K. K yaitu yang kita peroleh nilai validnya ada berapa soal kan? Ada 6. Nah, ini 6. Ini sigma varian B, ini sigma varian B, varian T, varian total. Kemudian ini R sama dengan 6. Nah, ke ini 6 yaitu nilai yang valid 6 buah kan tadi yang valid. Nah, ini 6, ini rumusnya kita turunin. Kemudian 31,53 yaitu dari sini ya. Nah, ini dari nilai varian butir 31,53. Kemudian ini 112,88 dari sini. Nah, varian totalnya ya 112,88. Nah, kemudian ini 6 kurang 5, 5 kita turunin 6 ini dah. 1 ini tetap kita turunin. Ini juga diturunin, kemudian ini 31,53 dibagi 112,88 memperoleh hasil 0,279. Nah, kemudian ini kita bagi 6 bagi 5 memperoleh hasil 1,2. Dan ini 1 dikurang 0,279 memperoleh hasil 0,721. Kemudian ini 1,2 dikali 0,721 memperoleh hasil 0,865. Jika nilainya kecil dari 0,70 maka itu tidak reliable. Jika lebih besar dari 0,70 maka nilainya reliable. Nah, ini lebih besar dari 0,70 maka nilainya reliable. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.